Baik, pada pertemuan kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan ini, saya akan menjelaskan mengenai peranan ekonomi lingkungan dalam analisis fungsi lingkungan. Dalam mempelajari peranan ekonomi lingkungan dalam analisis fungsi lingkungan, ada beberapa hal yang perlu diketahui, terutama berkaitan dengan pengertian ekonomi lingkungan dan ekonomi lingkungan. Nah, sebelumnya telah disebutkan bahwa ekonomi lingkungan itu merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan sedemikian rupa sehingga fungsi atau peranan lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaan untuk jangka yang lebih panjang. Ekonomika lingkungan telah didefinisikan sebagai suatu studi tentang dampak yang tidak diinginkan atau tidak diketahui dan adanya suatu pilihan tentang penggunaan sumber daya alam. Yang menjadi tantangan bagi para ahli ekonomi ialah definisi tersebut menunjuk pada deretan pilihan yang harus diputuskan oleh pengambil keputusan. Lingkungan pada dasarnya terdiri atas 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur hayati atau sering disebut dengan unsur biotik, yaitu unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari segala jenis makhluk hidup. Yang kedua yaitu unsur fisik atau sering disebut dengan abiotik, yaitu segala unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati. Kemudian yang ketiga yaitu unsur sosial budaya, yaitu unsur lingkungan yang diciptakan manusia yang di dalamnya terdapat nilai, gagasan, norma, keyakinan, serta perilaku manusia sebagai makhluk hidup sosial atau makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Berikut akan saya sampaikan mengenai fungsi dan peran lingkungan. Fungsi dan peran lingkungan itu ada 3. Yang pertama yaitu sebagai sumber bahan mentah atau bahan baku, kemudian sebagai asimilator, yaitu sebagai pengolah limbah secara alami, dan yang ketiga yaitu sebagai sumber kesenangan atau amenity. Lingkungan sebagai sumber bahan baku maksudnya di sini digunakan untuk kegiatan proses produksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Di sini dapat berupa sumber biotik ataupun abiotik yang digunakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sumber bahan baku atau bahan mentah secara langsung itu contohnya adalah air, udara, dan sinar matahari. Sedangkan bahan baku secara tidak langsung itu contohnya adalah berbagai sumber daya alam tambang dan mineral. Saat ini, peran lingkungan alami sebagai sumber bahan mentah atau kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi itu telah menurun dibandingkan dengan saat sebelumnya. Lingkungan sebagai asimilator itu maksudnya bahwa lingkungan mampu mengolah limbah akibat pencemaran secara alami, sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 97 itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke titik tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Lingkungan sebagai sumber hiburan atau kesenangan, dalam hal ini sering disebut dengan amenity, itu dikaitkan dengan bahwa lingkungan itu dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi atau wisata. Apalagi kondisi di Indonesia yang memiliki danau, gunung, pantai, dan hutan atau alam yang begitu indah.
Kemudian yang perlu kita pikirkan itu adalah bagaimana hubungan antara aktivitas manusia dengan keindahan alam itu sendiri. Baik, begitulah penjelasan mengenai peran ekonomi lingkungan dalam analisis fungsi lingkungan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Untuk itu, saya ucapkan banyak terima kasih.